Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar, tapi marilah kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan, tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya? 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Terus menerus saya himbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat, saya himbau terus, berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, anggaran untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan
rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melaksanakan pengelolaan manajemen yang baik, manajemen yang akal sehat, bahwa setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir kita bisa mempercepat perbaikan sendi-sendi kehidupan bangsa, antara lain memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini sasaran kita. Saya menggunakan istilah hasil terbaik cepat. Kita harus berkumpul, otak-otak terbaik bangsa berkumpul untuk melihat cara-cara solusi yang terbaik cepat.